Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, kelas F, Ibu Rida dan Ibu Risdina, izinkan kami kelompok 3 untuk melakukan review materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Sebelum lanjut ke review materi, izin kami kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Aziz, NPM 164. Yang kedua ada Raharka Prismadi Farista, NPM 177. Yang ketiga ada saya sendiri, Aulia Kineta, dengan NPM 186. Yang keempat ada Muhammad Mirza, NPM 198. Yang kelima ada Vika Maharani, NPM 220. Selanjutnya pada pertemuan pertama itu ada sedikit pembahasan tentang konsep dasar audit. Nah, di sini menurut Mautz dan Saraf, teori auditing itu tersusun atas 5 konsep dasar. Yang pertama itu ada bukti. Nah, tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti itu adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Nah, bukti ini harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua itu ada kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsep kehati-hatian ini tuh dalam pemeriksaan itu didasari pada isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab dalam auditing disebut sebagai prudent auditor. Nah, tanggung jawab yang dimaksud itu adalah tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada penyajian atau pengungkapan yang wajar. Nah, konsep itu menuntut adanya informasi laporan yang bebas, dan dimaksud bebas ini tidak memihak, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan juga aliran kas perusahaan. Yang keempat itu ada independensi. Nah, independensi itu merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Sikap mental independen tersebut tuh meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Yang kelima ada etika perilaku. Etika dalam audit itu berkaitan dengan perilaku ideal seorang auditor profesional dalam melaksanakan audit. Ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari pertemuan kedua, yaitu Profesi Akuntan Publik Bersertifikat atau CPA. Materi yang pertama itu perusahaan akuntan publik sertifikasi, di mana kecuali untuk organisasi pemerintah tertentu, audit semua laporan keuangan penggunaan umum di Amerika Serikat dilakukan oleh perusahaan CPA. Hak umum untuk melakukan audit diberikan kepada perusahaan CPA berdasarkan peraturan di setiap negara bagian. Perusahaan CPA juga menyediakan banyak layanan lain untuk klien mereka, seperti layanan pajak dan penasihat. Diperkirakan bahwa lebih dari 85.000 perusahaan CPA yang ada di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki ukuran mulai dari 1 orang hingga lebih dari 50.000 mitra dan staf. Lalu, 3 kategori ukuran digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan CPA adalah Big Four, perusahaan internasional, perusahaan nasional dan regional, dan perusahaan lokal. Lalu materi yang kedua, ada struktur perusahaan publik akuntan terpercaya. Dalam materi ini terdapat 6 struktur organisasi tersedia untuk perusahaan CPA, kecuali untuk pemilik. Setiap struktur menghasilkan entitas terpisah dari CPA secara pribadi yang membantu mempromosikan independensi auditor. 4 struktur organisasi terakhir memberikan perlindungan dari kerugian litigasi. Yang pertama ada pemilik, yang kedua ada kemitraan umum, yang ketiga ada perusahaan umum, yang keempat ada perusahaan profesional, yang kelima ada perusahaan tanggung jawab terbatas, dan yang terakhir ada perseroan terbatas. Lalu materi ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 1 Ayat 1, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. UU ini terdiri dari 62 pasal yang dibagi ke dalam 16 bab di mana mengatur tentang regulasi profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, serta aturan-aturan lainnya. Dalam UU ini, sanksi-sanksi yang diberlakukan semakin ketat dan jelas. Tujuan dari UU Akuntan Publik ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian sehat, efisien, dan transparansi, memelihara integritas profesi AP, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi AP, melindungi kepentingan profesi AP sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Materi yang keempat adalah hal-hal yang diatur dalam UU tentang akuntan publik. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,
Peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai yang pertama, ujian profesi akuntan publik, yang kedua, pendidikan profesional berkelanjutan, yang ketiga, penyusunan dan penetapan standar profesional akuntan publik, yang keempat, pembatasan jasa audit, yang kelima, persyaratan dan tata cara pengunduran diri akuntan publik, yang keenam, laporan, yang ketujuh, kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA, dan yang terakhir, sanksi administratif. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis profesi akuntan. Jenis-jenis profesi akuntan terdapat 6 yang diketahui. Itu ada akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan manajemen, dan akuntan pajak. Lalu materi terakhir yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP yang berlaku di Indonesia. Standar profesional akuntan publik yang disingkat SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAPI IAPI. Standar-standar yang tercakup dalam SPAP adalah standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Sekian dari presentasi saya mengenai materi dari pertemuan kedua ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu berjudul audit dan juga laporannya. Pertama ada pengertian audit. Audit merupakan penghimpunan dan penilaian yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen dari hasil dan pencatatan terkait informasi yang bertujuan untuk menetapkan taraf kesesuaian antara informasi dengan peraturan yang mengatur. Yang kedua ada jenis-jenis audit. Terdapat 3 jenis audit, yaitu ada audit operasional pada proses penggajian terkomputerisasi, audit kepatuhan pada syarat kelanjutan pinjaman bank, dan yang ketiga ada audit laporan keuangan pada pemeriksaan laporan keuangan tahunan. Yang ketiga ada tahap-tahap opini audit. Terdapat 5 tahap opini audit. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan rincian perencanaan, pengujian dan pengkajian kesesuaian, pengembangan temuan dan rekomendasi, serta penilaian dan juga pelaporan. Yang keempat ada opini audit keuangan. Terdapat 5 jenis opini yang dapat dikeluarkan oleh seorang auditor dalam menilai sebuah laporan keuangan, yaitu ada pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak berpendapat. Sekian materi dari bab 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada bab 4 ini menjelaskan tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Yang pertama, yaitu tujuan pelaksanaan audit. Menurut Arens, tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atau rekomendasi kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Apabila auditor yakin bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar atau tidak dapat mencapai kesimpulan karena tidak cukup bukti, auditor memiliki tanggung jawab untuk memberitahu pengguna melalui laporan auditor, karena opini auditor dapat meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, mempertahankan pengendalian internal yang memadai, dan membuat representasi yang wajar dalam laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab audit yaitu untuk mendeteksi apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, dan juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Berikutnya yaitu terdapat skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah mengakui kemungkinan bahwa suatu material salah saji dapat terjadi terlepas dari pengalaman auditor sebelumnya dengan integritas dan kejujuran manajemen klien dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Skeptisisme profesional ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah pikiran yang selalu bertanya-tanya, dan yang kedua adalah penilaian kritis atas bukti audit. Terdapat 6 karakteristik skeptisisme. Yang pertama yaitu pola pikir mempertanyakan, yang kedua penangguhan keputusan, yang ketiga mencari pengetahuan, yang keempat pemahaman interpersonal, yang kelima otonomi, dan yang terakhir harga diri. Kemudian
yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi tersirat atau tersurat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen ini berhubungan langsung dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan, biasanya US GAAP atau IFRS, karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Standar audit PCAOB mencatat bahwa manajemen secara implisit atau eksplisit membuat asersi mengenai pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan berbagai elemen laporan keuangan dan pengungkapan terkait. Terdapat 5 kategori asersi manajemen menurut PCAOB. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, penilaian atau alokasi. Yang keempat, hak dan kewajiban. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Kemudian, standar PCAOB menyediakan satu set asersi yang berlaku untuk semua informasi laporan keuangan, standar audit internasional, dan standar audit AICPA. Selanjutnya membagi asersi manajemen menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, yang kedua asersi tentang saldo akun pada akhir periode, yang ketiga asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai risiko audit. Yang pertama yaitu memahami risiko audit. Menurut Arens tahun 2017, resiko salah saji material merupakan resiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material yang diakibatkan kecurangan atau kesalahan sebelum audit. Resiko salah saji material merupakan fungsi dari kerentanan laporan keuangan secara keseluruhan ataupun akun individual terhadap salah saji, termasuk resiko bahwa pengendalian klien mungkin tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi serta mengoreksi salah saji. Yang kedua yaitu hubungan antar unsur resiko. Dalam proses audit terdapat 4 jenis resiko, yaitu yang pertama resiko bawaan atau inherent risk, yang kedua resiko deteksi atau detection risk, yang ketiga resiko pengendalian atau control risk, dan yang keempat resiko yang dapat diterima atau acceptable risk. Nah, keempat unsur resiko tadi memiliki hubungan yang digambarkan seperti berikut, bahwa detection risk sama dengan acceptable risk dibagi dengan inherent risk dikali dengan control risk. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan di antara komponen-komponen resiko audit yang menunjukkan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima berdasarkan penilaian dari resiko bawaan serta risiko pengendalian. Yang ketiga yaitu hubungan materialitas resiko audit serta bukti audit. Secara bersama-sama mereka mengukur ketidakpastian jumlah besaran tertentu dengan menggunakan model resiko audit dan materialitas kinerja untuk setiap tujuan audit. Auditor menentukan bukti audit yang diperlukan untuk mencapai tingkat resiko audit yang dapat diterima untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu strategi audit awal. Terdapat 4 unsur strategi audit awal. Yang pertama yaitu tingkat resiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian internal yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir resiko pengendalian. Dan yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan terutama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Berikut adalah beberapa tahapan dalam melakukan pendekatan terutama substantif. Dan berikut adalah beberapa tahapan dalam melakukan pendekatan risiko pengendalian rendah. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 tentang yaitu materi pembicaraannya tentang resiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, di sini yang pertama itu ada jenis-jenis dari kecurangan atau fraud. Nah, dalam konteks audit laporan keuangan, kecurangan itu dapat didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Nah, 2 kategori utama dalam penipuan itu ada kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna. Penyalahgunaan aset Sedangkan penyalahgunaan aset itu adalah penipuan yang melibatkan pencurian aset entitas. Nah, pencurian aset perusahaan itu seringkali menjadi perhatian manajemen terlepas dari materialitas jumlah yang terlibat karena pencurian kecil dapat dengan mudah meningkat ukurannya dari waktu ke waktu dan sering menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan setelah ditemukan dan diungkapkan. Selanjutnya ada kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Nah, di sini tuh 3 kondisi kecurangan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset itu dapat biasanya dijelaskan dalam standar auditing.
Nah, ketiga kondisi ini itu disebut sebagai segitiga penipuan. Di mana segitiga penipuan ini itu terdiri dari yang pertama itu ada insentif dan tekanan. Manajemen atau karyawan lain itu memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Nah, insentif atau tekanan insentif itu umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah penurunan prospek keuangan perusahaan. Contohnya, penurunan laba dapat mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan. Yang kedua itu ada peluang. Nah, keadaan memberikan peluang bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan penipuan. Meskipun laporan keuangan semuanya itu berpotensi untuk dimanipulasi, resikonya lebih besar bagi perusahaan dalam industri yang melibatkan penilaian dan estimasi yang signifikan. Misalnya, penilaian persediaan tunduk pada risiko salah saji yang lebih besar untuk perusahaan dengan persediaan yang beragam di banyak lokasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan melakukan tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka itu merasionalisasi tindakan tidak jujur. Yang selanjutnya itu ada penilaian resiko kecurangan. Nah, di sini terdapat 6 penilaian resiko kecurangan. Yang pertama itu ada mempertanyakan pikiran. Selama perencanaan audit untuk setiap audit, tim perikatan itu harus mendiskusikan perlunya mempertahankan pikiran yang selalu bertanya selama audit untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Selanjutnya ada evaluasi kritis atas bukti audit. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi di antara tim audit. Nah, standar audit itu mengharuskan tim audit termasuk rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama melakukan diskusi untuk membagi wawasan dari anggota tim audit yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada pertanyaan standar audit. Nah, manajemen itu mengharuskan auditor untuk membuat pertanyaan khusus tentang kecurangan dalam setiap audit. Permintaan keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan informasi kepada auditor yang mungkin tidak akan dikomunikasikan. Yang kelima ada prosedur analitis. Selanjutnya ada informasi lain. Di sini tuh auditor tuh harus mempertimbangkan semua informasi yang telah mereka peroleh dalam setiap fase atau bagian audit ketika mereka menilai resiko kecurangan. Nah, banyak prosedur penilaian resiko yang dilakukan auditor selama perencanaan untuk menilai resiko salah saji material dapat mengidentifikasi peningkatan resiko kecurangan. Sekian, terima kasih.